siap untuk menyambut firman Tuhan? Bagi yang siap untuk menyambut firman Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya, puji Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah pagi. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, saya lihat muka-muka yang ceria walaupun banyak yang matikan kamera ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu kalau masih ikut ibadah pada pagi hari ini berarti Bapak Ibu masih percaya bahwa Tuhan sanggup memegang kendali dalam hidup kita. Terlepas dari apa yang terjadi baik di Indonesia maupun di Filipina, kalau kita lihat beritanya bukan tambah baik, betul? Beritanya tambah buruk. Jarang sekali berita-berita yang tenar itu, berita-berita yang trending itu adalah berita-berita yang baik. Selalu 27.000 lah kasusnya bertambah di Indonesia, 25.000 lah, 23.000. Kemarin malam kita bicara, kenapa nggak dibalik beritanya? 15.000 yang sudah sembuh, 16.000, 17.000 yang sudah sembuh. Dari awal COVID sampai dengan hari ini, berapa orang, ratusan ribu orang yang sudah sembuh. Kenapa nggak dibalik, saudara? Karena trending-trending ini menjadi oplah daripada media-media. Makanya ada beberapa kemarin kita diskusi juga, saudara. Ternyata memang boleh dikatakan nanti pada akhir zaman, pendeta-pendeta atau bukan penyebar-penyebar nabi-nabi palsu dimulai dari media, saudara. Hati-hati menggunakan media. Maka hari ini tadi Brother Erwin berdoa untuk media ya, supaya kita tidak terjebak di dalam media, tidak terjebak di dalam berita hoax. Saudara, bahkan di Kominfo, saudara, sudah ada satu pages yang berbicara mengenai hoax mengenai COVID. Jadi kalau saudara menerima berita seperti ini, seperti itu, saudara baca dulu di Kominfo, saudara. Apakah berita itu hoax atau enggak? Jadi banyak hari ini orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi, orang-orang yang mungkin ketakutan, saudara, penuh dengan fear, bukan karena penyakit COVID, tapi karena berita-berita hoax. Nah, oleh karena itu, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpegang sama Tuhan, saudara. Kalau kita nggak berpegang sama Tuhan, kita mau pegangan sama siapa, saudara? Berpegangan sama orang nggak mungkin. Berpegangan sama harta kita pasti nggak mungkin, saudara. Beberapa saudara mungkin baca berita, ya kan? Orang yang kaya, orang yang punya kuasa dipanggil juga oleh COVID, saudara sekalian, ya kan? Mati juga karena COVID. Ya, jadi nggak ada yang rentan terhadap COVID. Pendeta pun juga kena COVID, saudara. Ya, jadi intinya adalah hanya Tuhan yang boleh jadi pegangan kita. Jangan kita mengandalkan siapapun. Mengandalkan orang sakti, mengandalkan orang pintar, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuasaan kita. Saudara punya uang banyak pun, saudara mungkin dapat tempat di rumah sakit. Tapi untuk kesembuhan di tangan Tuhan, saudara. Jadi memang umur kita bukan di tangan kita, bukan di tangan dokter, bukan di tangan kekayaan kita, bukan di tangan siapa-siapa, tapi tentunya di tangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, baik sekali kalau pada pagi hari kita masih setia, berbondong-bondong mencari Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Saya melihat teman-teman semua dan teman-teman yang setia pada hari ini, ya Bapak Ibu yang setia untuk ikut Tuhan. Saya senang, saudara sekalian, walaupun jumlah kita mungkin nggak ratusan, ya jumlah kita mungkin hanya puluhan, saudara. Tapi lebih baik puluhan orang masuk ke dalam kerajaan Allah daripada ratusan orang, saudara. Nggak tahu nanti masuknya kemana, saudara. Amin. Ya biarlah semua teman-teman yang setia ini, ya di BCP Manila ini, marilah sama-sama kita saling menegur, saling menasihati, saling mengingatkan supaya kita semua ini, saudara, terakhir kita berakhir di surga, saudara. Itu tujuan kita, saudara. Ya, bahwa kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus bagi hidup kita selanjutnya. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau bicara mengenai sukses, saudara sekalian. Ya, sukses di dalam firman Tuhan. Jadi, sukses itu bisa juga tidak di luar Tuhan, saudara. Sukses menurut dunia pasti berbeda sukses menurut Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mau bicara bagaimana kita bisa sukses di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita sama-sama kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, saudara. Ayat ini selalu saya jadikan patokan, saudara, ya, dalam berbisnis, dalam bekerja, ya, atau juga dalam pelayanan, karena ini sangat membantu sekali, saudara sekalian, ya, menjadi pegangan kita, saudara. Boleh dibuka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, saudara. Saya juga cantumkan di layar bagi saudara yang belum sempat membuka Alkitabnya. Mari kita bisa baca sama-sama. Saudara, kita imani. Yuk kita baca sama-sama, saudara di rumah. Saya juga akan bacakan untuk saudara. 1, 2, 3, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Satu lagi saudara, di Yosua 1 ayat 8-9 sama. Maksudnya sama saudara, ya. Yosua juga berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, luar biasa saudara ya. Siapa yang di sini mau diberkati Tuhan, boleh angkat tangan saudara. Saya percaya semua orang mau sukses, ya. Terlepas saudara itu bekerja, terlepas saudara itu mungkin dalam berbisnis, atau saudara dalam bentuk pelayanan saudara, semua pasti mau sukses. Gak enak rasanya gagal saudara, betul? Gagal itu seakan-akan kita menjadi orang yang kalah saudara. Ya, oleh karena itu saudara, saya mau bicara hari ini tidak hanya sekedar sukses, tapi bagaimana sukses kita itu benar-benar di dalam Tuhan saudara sekalian. Nah, dikatakan di Mazmur 1 ayat 3 dikatakan demikian saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya yang pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang berbuatnya berhasil. Saya percaya saudara, ini menjadi iman kita. Apapun yang kita kerjakan bisa berhasil. Baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, baik itu bisnis, baik itu investasi kita, baik itu tabungan kita, apapun saudara yang kita lakukan di dunia ini, asalkan kita merenungkan firman Tuhan tadi dikatakan, itu akan berhasil. Inilah menjadi patokan dasar dari seorang Kristen untuk sukses di dunia maupun juga untuk sukses di surga. Karena banyak orang di dunia saudara memandang kesuksesan itu hanya sekedar sukses saudara, hanya sekedar mencapai satu target tertentu sehingga dikatakan sudah berhasil. Ingat baik-baik saudara, sukses itu bukan tujuan akhir. Sukses itu adalah perjalanan saudara sekalian. Jadi di dalam hidup kita pasti ada kegagalan, ada sukses, ada kegagalan, ada sukses. Nah, tujuan akhir kita apa? Nah, setiap orang berbeda-beda. Nah, ini saya mau bandingkan saudara. Antara sukses di dalam dunia sekuler dengan sukses di dunia spiritual. Kalau kita sukses di dunia sekuler saudara, apa artinya? Parameternya, harta, jabatan, kuasa, jumlah jemaat. Kita lihat gereja yang jumlah jemaatnya banyak, ini sukses nih. Kita lihat kalau misalnya kerja dalam 10 tahun, dia sudah bisa punya beli mobil baru, bisa beli rumah baru, posisinya naik, ini sukses ini. Atau kita bisa melihat kalau bisnis saudara sekalian, kalau bisa menghasilkan, ya bisnisnya mungkin dari 2 toko, jadi 3 toko, jadi 4 toko, jadi 5 toko, saudara, ini sukses. Saudara, inilah sukses menurut parameter dunia. Sangat mudah saudara sekalian. Sehingga banyak orang mengatakan kalau saudara kerja 10 tahun dan belum mendapatkan apa-apa, saudara nggak sukses. Bahkan ketika saudara sering ke gereja, saudara bekerja, saudara berbisnis, tapi belum bisa menghasilkan apa yang tadi saya katakan, maka orang-orang dia katakan apa? Percuma lu ke gereja. Tuhannya nggak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan Ayub saudara yang tiba-tiba dia sukses, tiba-tiba dia bangkrut? Apa kata orang? Ikut Tuhan juga nggak berguna dong. Udah kasih persembahan, ya udah setia kepada Tuhan, udah tiap hari berdoa, tapi perusahaannya bangkrut, saudara. Thomas Alva Edison, saudara, satu hari, saudara, ketika dia bangun, dia menyadari satu hal. Apa, saudara? Pabrik yang tempat dia menemukan begitu banyak hal yang luar biasa di dunia ini terbakar hangus, saudara sekalian. Semua apa yang diciptakannya hilang hangus dan tidak berbekas. Apa dikatakan oleh Thomas Alva Edison kepada semua karyawan-karyawannya saudara? Mereka semua pada tertunduk lesu, pada tertunduk lemah saudara sekalian. Aduh, ini nggak tahu dah gimana nanti ke depan. Semua yang sudah kita ciptakan hancur lebur dalam waktu semalam. Apa yang dikatakan Thomas Alva Edison? Besok kita akan mulai bangkit kembali. Saudara sekalian, memang nggak mudah untuk berkata demikian. Tapi ketika kita tidak berfokus hanya kepada harta, kepada jabatan, kepada jemaat, saudara sekalian, maka kita akan menghasilkan sukses yang lebih berkesinambungan, saudara. Bagaimana pandangan sukses menurut spiritual? Kita menghasilkan buah pertobatan dan buah keselamatan. Saudara, sukses di mata Tuhan bukan kita punya harta, bukan kita punya jabatan, bukan kita punya jemaat besar. Tapi ada buahnya enggak? Pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang, dicampakkan ke dalam api, saudara sekalian. Sukses menurut Tuhan, saudara sekalian, terlepas saudara di bidang bisnis, di bidang pekerjaan, atau juga di bidang pelayanan, atau di dalam hidup rumah tangga, saudara di bidang investasi, apapun itu,
Kalau saudara nggak bisa menghasilkan buah pertobatan dan keselamatan, Tuhan belum bilang itu sukses. Jadi parameternya sangat berbeda. Apakah ini bisa disatukan, Pak? Antara dunia bisnis, dunia pekerjaan, dengan dunia spiritual. Dan itu yang sekarang banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan, saudara. Mereka yang perusahaan-perusahaannya pemimpinnya orang Kristen, saudara, mereka mulai menginterfere bisnis mereka dengan nilai-nilai rohani. Karena mereka tahu dalam masa pandemik ini, saudara, nggak ada yang bisa bertahan kalau tidak mengandalkan Tuhan. Bisnis mana yang bisa bertahan, saudara, kalau tidak mengandalkan Tuhan? Bisnis mana yang bisa bertahan kalau dia tidak berbuah untuk kebanyakan orang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara sekalian? Hanya Tuhan yang saat ini yang boleh pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara boleh melepaskan segala kendali dalam hidup saudara, termasuk kendali kepada pekerjaan saudara, bisnis saudara kepada Tuhan, saudara serahkan itu semua, maka Tuhan akan bekerja dahsyat di dalam hidup saudara. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, saudara, walaupun saudara merasa takut, merasa gentar, ini ke depannya bakal gimana. Tapi kalau saudara sudah surrender itu kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Terlepas Tuhan mau lakukan apa, saudara relakan itu. Nah, saudara, yang kedua, tujuan akhir daripada sukses menurut dunia sekuler dan dunia spiritual itu totally different. Tujuan akhirnya adalah memuaskan keinginan daging. Betul, saudara. Kalau kita kaya, tujuannya apa sih? Saya mau beli rumah besar. Saya mau berpelesiran, saya mau mungkin membeli mobil yang mewah, saya mau menikah lagi mungkin, saudara sekalian. Pikiran-pikirannya udah nggak benar. Jadi semuanya hanya dipuaskan untuk memenuhi keinginan daging. Percaya saudara sekalian, sukses menurut dunia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memenuhi nafsu kita, saudara sekalian, keinginan-keinginan kita. Tapi kalau sukses menurut spiritual, tujuannya cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kata-kata ini kelihatannya klise, saudara sekalian. Menyenangkan hati Tuhan. Lah, itulah kita dibentuk oleh Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri pribadi, bukan untuk memuaskan keinginan daging, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pernahkah kita berpikir satu hal? Ketika kita kaya, pada saat ini mungkin kita belum sekaya apa yang kita harapkan mungkin, saudara. Ketika kita memiliki apa yang kita inginkan, apakah kita menjadi pribadi yang berbeda atau pribadi yang sama, saudara? Inilah yang akan diuji oleh Tuhan, saudara sekalian. Seseorang sebelum diberikan kekuasaan, orang itu mungkin jadi orang baik. Coba uji seseorang itu dengan apa? Dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Apakah dia tetap menjadi orang yang berkepribadian baik? Atau menjadi orang yang berkepribadian serakah? Dan mereka mau menguasai, mau menindas orang lain ketika mereka punya kuasa. Karena kenapa? Dulu waktu saya masih jadi karyawan, bos saya suka menindas saya. Sekarang kebalikan, saya jadi pemilik perusahaan, saya menindas karyawan-karyawan yang kurang ajar. Contohnya begitu, saudara. Kadangkala, saudara sekalian, Tuhan ya menahan berkatnya bagi kita. Karena kita nggak siap. Kita nggak siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita siapnya cuma untuk memuaskan keinginan daging. Oleh karena itu, saudara sekalian, sukses menurut kita tentunya berbeda menurut Tuhan, saudara sekalian. Ketika kita sukses, kita punya rumah besar, kita punya mobil mewah, kita merasa tenang di dalam rumah, kita merasa, oh Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Ya, terima kasih Tuhan atas segala apa yang boleh saya miliki. Terima kasih Tuhan. Sekarang tenanglah jiwaku, karena aku sudah memiliki semuanya. Tuhan bilang, saudara, kepada orang kaya yang bodoh, malam ini juga akan kau ambil nyawamu. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah cerita juga, saudara. Ya, ada dokter, ada public figure, saudara sekalian, kena COVID. Dan apa yang dikatakannya, saudara? Kalau saya mati, ini harta untuk siapa? Saudara masih bisa mikir begitu, saya juga bingung, saudara. Saudara, kalau kita fokusnya kepada harta, jabatan, dan jemaat, atau juga hal-hal duniawi, saudara, lahiriah, saya percaya, saudara sekalian, kita akan terikat. Bukan berarti Tuhan tidak boleh menjadikan kita kaya, saudara. Tapi Tuhan tidak mau kita terikat dengan apa yang kita miliki. Saudara, bagaimana proses kerja daripada sukses di bidang sekuler? Pertama, kerja kita 24 jam 7 hari selama kita bisa menghasilkan duit. Mencari jalan pintas, saudara sekalian. Menghalalkan segala jalan kalau perlu. Fokus pada diri sendiri. Kita bilang, oh ini untuk orang lain. Ini untuk keluarga kita. Kita mencari kerja 24 jam 7 hari sampai anak istri terlantar. Ini untuk keluarga. Saudara, bukan untuk keluarga, tapi untuk dirimu sendiri. Percaya, saudara. Karena kau yang mempunyai mimpi. Keluargamu mungkin nggak mengharapkan itu. Banyak sekali, saudara sekalian, mungkin keluarga nggak mengharapkan papanya itu harus kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, agar dia bisa punya rumah mewah, agar dia bisa punya mobil bagus, agar bisa punya pakaian yang branded, saudara sekalian. Mungkin nggak berharap begitu. Dia berharap kehadiran papanya ada di rumah. Ketika makan bersama bisa ada papa dan mamanya.
Dia tidak mengharapkan keluarga yang seperti itu. Sudah begitu banyak keluarga yang pecah, anak-anaknya rusak karena orang tuanya bekerja dengan luar biasa. 24 jam hari 7 hari seminggu. Kadang-kala kita mencari jalan pintas karena kita sudah buntu, saudara sekalian. Selama ada yang menawarkan, Pak ini boleh tapi kita sogok ini, sogok sana. Kita mencari jalan pintas dan kita menghalalkan segala cara untuk menjadi sukses. Ini cara dunia, saudara sekalian. Coba kita telusuri diri kita, saudara. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan kita. Apakah kita melakukan hal-hal seperti ini? Kalau kita melakukan seperti ini, berarti apa, saudara? Kita sudah terikat dengan keinginan-keinginan daging. Tujuan kita bukan lagi menyenangkan hati Tuhan, tetapi tujuan kita memuaskan keinginan pribadi. Jangan bilang kita melakukan ini untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk orang lain, untuk Tuhan. Tapi ini semua untuk diri kita sendiri. Coba saudara refleksi untuk hal itu. Nah, proses kerja kalau secara spiritual apa, saudara? Kita punya time management yang baik. Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk kerja. Ada waktu untuk keluarga. Apalagi, saudara, ikut prosesnya Tuhan. Kita nggak mencari jalan pintas. Kita tahu ini nggak mudah. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ada tantangan, ada rintangan. Kita jalani. Tuhan buka jalan sini, Tuhan buka jalan sana. Memang tidak secepat apa yang kita harapkan. Tapi Tuhan buka jalan. Taat kepada firman Tuhan. Memang ada pagar-pagar yang membuat kita nggak bisa ke kiri dan ke kanan, nggak bisa belok ke kiri, besok seakan-akan kita terpenjara, saudara. Tetapi jalan ini lurus. Tuhan membawa kita jalan menuju kepada kehidupan, bukan kepada kebinasaan. Banyak orang, saudara sekalian, dia buta dan gelap mata, dia lakukan segala hal, akhirnya berujung pada penjara, akhirnya berujung pada hutang, akhirnya berujung pada kebangkrutan. Tapi kalau kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan menjauhkan segala belalang-belalang pelahap dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang Tuhan suruh, kita tidak menipu orang, kita tidak melakukan korupsi, kita tidak melakukan hal yang tidak baik. Tuhan akan tolong kita, saudara. Baik di dalam pekerjaan kita, pekerjaan yang lama mungkin berakhir, ada pekerjaan baru yang Tuhan sediakan. Yang terakhir, saudara, ketika kita sukses secara spiritual, kita fokusnya cuma sama Tuhan dan sesama. Apakah yang kita lakukan ini memuliakan nama Tuhan? Apakah yang kita lakukan ini membahagiakan istri dan anak-anak kita, membahagiakan orang tua kita, memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita? Atau kita sikut sana, sikut sini, saudara sekalian? Tujuannya adalah supaya saya naik atas, supaya saya punya jabatan yang lebih tinggi, supaya bisnis saya lancar, saya harus menindas perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, saya harus mematikan kompetitor-kompetitor saya. Pada satu hari, saudara, teman saya kerja, saudara sekalian, didatangi dengan pimpinannya dari head office, saudara, dari pusat. Dia bilang begini, target saya cuma satu. Bagaimana kau bisa membuat perusahaan lain itu bangkrut? Bagaimana kau bisa membuat perusahaan lain itu bosnya atau pimpinannya bisa dipulangkan ke Indonesia? Atau dipulangkan ke negaranya, saudara. Itu target kamu. Katanya. Saudara sekalian, kalau itu cuma pekerjaan kita, membuat orang lain menderita, ya, supaya kita sukses, supaya kita berhasil, itu sebagai tanda patokan kita. Kalau bisnis orang lain bangkrut, kita baru bisa berhasil. Saudara, saya percaya saudara satu hal, bisnis saudara itu bukan dibangun didasarkan firman Tuhan. Saudara bisa hidup bersama dengan orang lain, saudara bisa sukses walaupun orang lain juga sukses, karena suksesnya dari Tuhan tidak akan berkesudahan dalam hidup kita, saudara. Tuhan itu tidak pelit, Tuhan itu murah hati. Satu orang sukses, semua orang juga bisa diberikan kesuksesan oleh Tuhan. Memang kesuksesan itu berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan peran yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, inilah perbedaan antara orang yang sukses menurut dunia dengan orang yang sukses menurut surga, saudara sekalian, menurut firman. Nah, saudara, apalagi saudara yang membuat kita harus belajar hari ini, saudara. Bagaimana kita mau membangun sukses, saudara, sebentar. Bagaimana kita mau membangun sukses, saudara sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya catat di sini ada 4 hal yang penting, saudara. Yang pertama, firman harus jadi dasar kita untuk bertindak. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Saudara, kenapa saya ambil ayat ini? Saya mau mengambil orang yang benar-benar sukses. Kita nggak mau belajar dari orang yang gagal. Siapa yang sukses di sini, saudara? Ada 2 orang, Yosua dan juga Daud. Ini kisah Alkitab, kisah kenyataan, saudara sekalian. Jadi ada 2 orang di sini yang sukses. Yang pertama adalah Yosua, yang kedua adalah Daud. Saudara, kalau kita bisa sukses seperti Yosua dan Daud, siapa yang nggak mau, saudara? Kenapa? Karena Yosua dan Daud ini suksesnya nggak kira-kira, saudara. Daud dalam masa-masa kejayaannya, dia nggak pernah kalah berperang. Yosua, saudara sekalian,
Dia juga menang terus dalam peperangan. Ketika dia mulai memasuki tanah perjanjian, ya, dia mengalahkan begitu banyak suku, saudara, suku Amori, suku-suku yang besar-besar, saudara sekalian. Bahkan ketika dia merebut kota Yeriko, saudara sekalian, itu sudah di luar kemampuannya dia. Tapi dia berdasarkan firman, dia percaya bahwa Allah menyertai dia. Oleh karena itu, saudara sekalian, dikatakan, renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Nah, saudara, firman dasar orang sukses. Kenapa? Di dalam firman ada strategi dan taktik. Saudara, kalau mau belajar peperangan, ya, strategi Sun Tzu, kita banyak sekali belajar dari strategi Sun Tzu. Wah, Sun Tzu harus begini-begini. Saudara belajar juga dari Alkitab. Perbedaannya antara strategi Sun Tzu dengan strategi Alkitab. Strategi Alkitab kita mengandalkan Tuhan. Kalau strategi Sun Tzu mengandalkan kepintaran kita. Kalau strategi Alkitab, saudara sekalian, kita akan dibawa Tuhan memenangkan peperangan demi peperangan karena Tuhan yang berperang untuk kita. Oh, luar biasa. Tentunya nggak semata-mata Tuhan berperang untuk kita. Nah, ada syaratnya, saudara. Kalau kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, dan kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Artinya apa? Di dalam firman itu ada warning, ada teguran. Kalau kita salah, kita ditegur. Kalau kita salah, kita juga di warning oleh Tuhan. Kita harus waspada dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam bisnis, baik itu juga di dalam pelayanan kita, saudara. Yang terakhir, saudara, firman itu memberikan kita hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saudara pintar, saudara punya strategi yang canggih, saudara punya mungkin program-program yang menarik, yang membuat orang lain untuk beli produk saudara, untuk membawa orang datang kepada gereja, dan juga untuk membuat mungkin bisnis saudara naik 2 kali lipat. Itu bukan juga karena kepintaran saudara, tapi Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian, pengetahuan kepada saudara untuk bertindak. Kadang-kadang, saudara sekalian, tiba-tiba kita ingat, oh, kita harus melakukan ini. Tiba-tiba kita ada ide brilian. Kita tiba-tiba ada terobosan-terobosan di dalam hidup kita. Saudara bisa lihat, orang-orang yang hebat yang mengandalkan Tuhan, ya, pasti hidupnya penuh dengan terobosan. Tidak ada yang hidupnya biasa-biasa, saudara sekalian. Walaupun kita cacat, walaupun kita tidak punya segala-galanya, saudara, seperti Nick Vujicic, dia bisa sukses sebagai motivator ulung dibandingkan dengan orang yang punya tubuh lengkap, baik tangan lengkap, kaki lengkap. Kenapa? Karena di dalam Roh Tuhan ada hikmat, pengertian, pengetahuan, dan juga ada kemampuan, skill yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, tidak lain tidak bukan, Alkitab tidak hanya sebagai buku kehidupan, tetapi adalah buku bisnis, buku untuk sukses di dalam pekerjaan, dan buku yang bisa membawa kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan atau melakukan banyak terobosan dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, firman itu adalah kebenaran. Kita dinyatakan ini benar, ini salah. Sehingga ketika kita mau mengambil keputusan, kita nggak salah, saudara. Pertama yang kita pikirkan apa? Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini berdampak positif terhadap sesama? Kalau itu yang saudara pikirkan benar, maka saudara, ketika saudara melakukan, maka hasilnya akan baik. Ketika kita ada satu niatan baik untuk melakukan bisnis, untuk melakukan pekerjaan, atau untuk melakukan pelayanan, saya percaya saudara sekalian, dengan dasar itu, niat yang baik, niat yang benar di dalam Tuhan, maka bisnis saudara juga akan berhasil. Kalaupun bisnis saudara gagal, bukan berarti Tuhan membuat saudara gagal, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara, sukses tanpa firman, sukses secara daging, sukses hampa tanpa makna. Saudara sekalian, saya pernah berkali-kali saudara mengatakan kepada saudara, saya melihat begitu banyak belajar saya kepada orang-orang sukses saat ini, saudara. Ya, seperti Mark Zuckerberg, seperti Jeff Bezos, ya, seperti juga Warren Buffett, ya, seperti Bill Gates, saudara sekalian. Ya, begitu banyak orang-orang sukses yang kita sering dengar di Alkitab, di koran-koran, di Facebook, di YouTube, dimanapun, saudara sekalian. Bahkan kita mungkin memfollow mereka di Instagram, di Facebook. Saudara, orang-orang ini, saudara sekalian, saudara lihat apa yang mereka beda dengan orang-orang kaya yang lain. Dengan orang-orang kaya yang ada di Indonesia, dengan orang-orang kaya yang ada di Filipina, orang-orang kaya yang baru kaya, dia udah beli mobil Mercy, udah beli mobil Lamborghini yang diparkir di depan rumah orang, saudara sekalian, digeber, saudara, tiap orang lagi pada tidur digeber itu mobil Lamborghini, saudara sekalian. Coba kita bayangkan orang-orang kaya itu dengan orang-orang kaya seperti orang-orang kaya di dunia itu, saudara. Perbedaan cuma satu, saudara. Mereka sudah mengalami ketika mereka sampai puncak, mereka nggak temuin apa-apa. Mereka nggak temuin apa-apa, saudara. Berani taruhan sama saya. Kalau kita berjalan ke atas, setiap sesuai dengan firman, atau kita mencapai puncak tanpa berdasarkan firman,
Bisa nggak sukses? Bisa. Banyak orang di luar firman sukses. Banyak orang nggak beragama Kristen, nggak ikut Tuhan Yesus sukses. Mereka mencapai puncak, mereka punya segalanya, mereka punya rumah besar, mereka punya mobil mewah, mereka bisnisnya juga berhasil, ya mereka juga banyak berbuat baik kepada orang. Mereka juga bisa begitu. Ada yang bangun rumah sakit untuk kebaikan. Banyak yang begitu, saudara. Bahkan banyak yang mungkin lebih daripada orang Kristen. Tapi apa, saudara? Kesuksesan itu tanpa makna. Maksudnya gimana kesuksesan tanpa makna? Karena ketika kau sampai mencapai sukses, saudara, kau nggak merasakan apa-apa. Ada sesuatu yang hampa di dalam hidupmu. Nggak heran, saudara, banyak artis yang hebat. Banyak juga mungkin pembisnis hebat. Ketika mereka nggak tahu makan, mereka bunuh diri, saudara. Berapa banyak artis-artis Hollywood yang terkenal. Ya, kita bisa lihat, saudara sekalian. Seperti Whitney Houston. Seperti Robin Williams. Seperti Michael Jackson. Seperti Elvis Presley. Seperti Marilyn Monroe, saudara sekalian. Ini orang-orang hebat, orang-orang terkenal pada masanya, punya segala-galanya, punya ketenaran, punya kehebatan. Apa yang terjadi, saudara? Mereka bunuh diri. Kalau kita bilang, saudara sekalian, oh saya mau mencapai puncak, saya mau mencapai ketenaran, saya mau mencapai kekayaan, disitulah letak kebahagiaan sangat total. Terbukti, saudara, orang-orang ini, dia sudah tenar, dia sudah kaya, tidak bahagia. Hidupnya hampa. Dia tidak menemukan sesuatu di dalam hidupnya. Hidupnya seakan tidak berarti. Oleh karena itu, dia mengakhiri hidupnya. Aneh kan, saudara? Tapi beda dengan orang-orang kaya ini, saudara. Warren Buffett, Bill Gates, segala macam. Bill Gates saya baca, saudara, dia adalah anak Tuhan sebenarnya, saudara. Sayang sekali ya, beberapa waktu lalu dia bercerai. Waktu masih kecil dia sudah bawa anak-anaknya ke gereja untuk kenal Tuhan. Saya pikir ini bukan keluarga sembarangan. Keluarga yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Dia memperkenalkan bahwa hidup ini nggak cuma kekayaan. Makanya ketika dia kaya, saudara sekalian, jadi apa dia? Jadi filantropi. Sebagian besar hartanya untuk bantu orang. Nah, itulah hidupnya jadi bermakna. Karena dia tahu, selain dia kaya, dia harus melakukan apa? Kalau kita tahu kita kaya, kita harus melakukan kehendak Tuhan, saudara. Kita sudah kaya di dunia, ya kita berbuat baik kepada sama, matinya masuk surga, saudara. Banyak orang kan nggak maunya nggak begitu. Masih muda foya-foya, ya kan? Terus kemudian udah tua kaya raya, udah mati masuk surga. Maunya begitu, saudara. Mana bisa begitu? Maunya begitu, kita mau hidup enak, menikmati dunia, tapi kalau mati masuk surga. Kalau saudara kaya, dikatakan di dalam kitab Paulus, saudara sekalian, ya di dalam kitab Korintus, kalau kaya, kayanya harus dalam kebajikan. Kalau kaya harus berbuat baik kepada sesama. Oleh karena satu hal, saudara, ketika kita kaya, ketika kita sukses, tapi kita nggak memberikan sesuatu kepada sesama, kita akan menjadi orang-orang yang serakah. Orang yang serakah terikat dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Kekayaannya, kesuksesannya, jabatannya, jemaatnya mungkin, gerejanya yang besar. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mau kembali ke surga. Coba saudara lihat. Banyak orang kaya, dia nggak mau mati cepat-cepat. Aduh Pak, saya masih mau menikmati kekayaan saya. Padahal kita salah, saudara. Tuhan itu menyediakan tempat jauh-jauh lebih hebat, lebih berharga, lebih mewah, lebih wah di surga dibandingkan di dunia. Tapi kita merasa surga kita di dunia. Itulah orang sukses tanpa Tuhan. Orang sukses tanpa firman. Saya mau kita semua menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berhasil. Tapi juga kita berhasil dalam kebajikan. Kita berhasil untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berhasil memberikan buah-buah keselamatan dan pertobatan. Contohnya siapa, saudara? Saudara lihat beberapa waktu lalu ada Dr. Lee yang membuat kapal apung, saudara sekalian. Dokter hebat. Dokter yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Saudara bisa lihat itu. Ya, sekarang ini kemarin tadi baru kita bicara sama Gersom dan juga teman-teman. Sekarang ngumpulin uang, saudara, untuk membeli kapal apung. Kapal apungnya sudah tua, saudara. Cukup duit 15 miliar, tapi terkumpul 30 miliar bisa beli 2 kapal apung. Bayangin, saudara sekalian. Inilah, saudara, kalau orang benar di dalam Tuhan, ya, dia mengabdikan hidupnya untuk sesama, ya, kekayaannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dibagikan. Kita belajar dari sini, saudara. Saudara mau diberkati berlimpah-limpah, keran berkat saudara mau dibuka terus oleh Tuhan, nggak pernah ditutup. Saudara harus menyediakan wadah pertama. Wadah itu nggak tahu apakah ember yang besar, ember yang kecil. Kalau nggak ada wadah, tentunya berkat itu akan tercurah, tetapi tidak bisa ditampung. Lewat aja, saudara. Seakan-akan saudara dapat berkat, lalu kehilangan kesempatan. Ada berkat, hilang kesempatan. Ada berkat, hilang kesempatan. Atau juga wadah saudara bocor. Nggak bisa ditampung. Nah, oleh karena itu, saudara, persiapkan wadah yang benar. Wadah yang benar itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Tingkatkan kapasitasmu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan semau-maunya engkau.
Siapkan wadah yang benar. Sehingga ketika wadah itu ada, ketika berkat tercurah, saudara, terkumpul. Dan saudara ingat, berkat ini nggak boleh terkumpul cuma sekedar untuk saudara. Saudara harus salurkan itu menggunakan pipa atau menggunakan apa kepada ember-ember yang lain. Baik di sebelah kiri saudara. Maka keran berkat itu akan tercurah lebih deras. Kalau sampai wadah ini cuma satu, saudara-saudara tidak salurkan, berkat itu akan luber, terbuang percuma, dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan akan tutup keran berkat. Kenapa? Luber percuma, terbuang sia-sia. Hanya untuk memenuhi keinginan daging kita. Untuk membeli mobil mewah, untuk membeli barang-barang bagus, untuk membeli semua. Ini memuaskan keinginan daging, saudara. Nggak heran, ya, keran berkat tertutup. Kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa keran berkat tutup? Saya memberikan persepuluhan. Karena apa? Kita greedy, kita serakah. Semua mau kita gunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dibagi-bagi, saudara. Maka Tuhan bilang apa? Semakin kau kaya, semakin banyak kau tanggung jawab. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, bukan susah payah tidak menambahinya. Itulah, saudara. Kita harus ingat baik-baik. Sukses harus berdasarkan firman. Ketika sukses tidak berdasarkan firman, kita akan terjerat. Kita akan menjadi orang yang serakah. Nafsu kita tidak bisa kita kendalikan. Boro-boro kita bisa menghasilkan buah. Karena salah satu buah roh itu adalah pengendalian diri. Bagaimana kita orang yang serakah bisa mengendalikan diri? Sudah pasti kita nggak bisa menghasilkan buah. Karena kita nggak serakah, kita nggak mungkin berbagi, kita nggak mungkin berbuat kebaikan. Itu pun buah roh. Kasih kebaikan itu semua buah roh. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kau sukses, ingat baik-baik, kau harus juga bisa membagikan kepada orang lain. Ya, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan juga untuk orang lain. Saya percaya, saudara, berkatmu tidak akan pernah habis, bahkan berlimpah-limpah. Saudara pernah lihat nggak orang yang menabur terus-terusan, tapi malah diberkati berlimpah-limpah? Bukan berkurang. Contohnya ini, Dr. Lee ini, saudara, yang beberapa waktu lalu terkenal. Itu, saudara, dia begitu banyak menyumbang, tapi saya lihat nggak miskin-miskin, saudara. Kita lihat, oh dia pasti miskin nih, semuanya untuk orang lain. Ini pasti keluarganya melarat. Enggak, saudara. Terbukti kan keluarganya juga punya harta. Saya percaya keluarganya bukan orang yang melarat. Mungkin banyak orang juga menyumbang. Dia butuh ini, dia sumbang, saudara. Oleh karena itu, berkat Tuhan gak bakalan hilang bagi orang yang menabur. Semakin banyak taburan, semakin banyak tuaian. Inilah tujuannya, saudara. Firman harus sebagai dasar ketika kita sukses. Kalau enggak, saudara, hidup kita akan hancur di dalam keserakahan. Yang kedua, saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, ini penting banget, saudara, ya. Sukses itu harus berdasarkan iman, saudara sekalian. Gak bisa sukses itu hanya berdasarkan kemampuan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau saudara baca ayat 2-nya, di situ dibicarakan apa? Sia-sialah kau bangun pagi-pagi, tidur sampai larut-larut malam. Sedangkan Tuhan memberkatinya orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Nah, luar biasa kan? Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Saudara kerja 24 jam satu hari, 7 hari seminggu. Wah, cari kangtau, cari profit, cari cuan, ya, cari money, cari fulus, saudara sekalian. Wah, kerja keras. Berhasil sih. Saudara kehilangan kesehatan saudara, saudara kehilangan anak istri saudara, saudara kehilangan kebebasan saudara, saudara kehilangan kesenangan pribadi saudara. Banyak yang saudara akan korbankan. Kenapa? Saudara membangun kesuksesan bukan berdasarkan Tuhan, tapi berdasarkan keinginan pribadi, keserakahan pribadi, yang berdasarkan keegoisan pribadi. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara bisa kaya? Bisa. Saudara, saya katakan lagi, kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara bisa kaya nggak? Bisa. Tapi ketika saudara kaya, saudara tidak merasa bahwa kekayaan itu adalah lambang kebahagiaan. Karena saudara hampa di dalam hidupmu. Karena saudara cuma mengejar harta, harta, harta. Kau tidak mengejar yang lain-lainnya, saudara sekalian. Tapi ketika kita mengejar Tuhan, Tuhan akan memberikan kita berkelimpahan dalam hidup ini. Hidup kita bermakna. Ketika kita kaya, kita bahagia. Oh, aku berdampak loh. Aku bisa memberikan sesuatu kepada orang loh. Nama Tuhan dimuliakan loh. Saudara belum pernah merasakan itu. Coba saudara melakukan. Melalui harta saudara, saudara memberkati, saudara memuliakan Tuhan. Itu jauh lebih berharga daripada saudara untuk memenuhi keinginan pribadi sendiri. Orang yang serakah tidak akan pernah bahagia, saudara. Saya jamin itu 100%. Hidupnya akan terus di dalam ketakutan. Ada seorang aktor, saudara, dikatakan, apa yang membuat kau takut? Aku takut kalau aku kembali menjadi orang yang miskin. Saudara, inilah orang yang terikat. Orang yang kaya, saudara sekalian, di dalam Tuhan. Dia nggak takut jadi miskin. Karena dia tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau hari ini Tuhan ambil, Tuhan pasti beri besoknya. Kalau hari ini Tuhan kasih, besok kemungkinan bisa diambil oleh Tuhan. Jadi jangan terikat.
Hidup kita ini hanya sementara, saudara, di dunia. Kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, kita pergi juga nggak bawa apa-apa. Tapi kalau kita fokus, saudara sekalian, sama apa yang kita miliki saat ini, saudara, saya percaya satu hal, saudara tidak akan pernah bahagia. Fondasi kesuksesannya di dalam Tuhan saja. Tuhan memberkati ketika kita tidur. Hanya kepada orang-orang yang dikasihi. Siapakah orang-orang yang dikasihnya? Orang-orang yang melakukan perintahnya. Sehingga memuliakan nama Tuhan di surga, menyenangkan hati Tuhan, bisa mengontrol diri. Inilah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kedua, saudara, fokus hanya kepada kehendak Tuhan, bukan keinginan daging. Ingat baik-baik di 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Dikatakan dunia akan lenyap dengan keinginannya. Siapakah contohnya, saudara, orang-orang hebat ini? Nanti kita bicara, saudara. Ada Daud, ada Gideon, ya, ada Simpson, saudara sekalian. Kehendak Allah membawa pada kehidupan. Kalau saudara sukses mengikuti kehendak Tuhan, saya jamin, saudara sekalian, saudara akan dibawa pada kehidupan. Saudara kaya di dunia, saudara berbuat kebaikan untuk Tuhan dan untuk sesama, saudara mati masuk surga. Apakah kita nggak mau begitu, saudara? Banyak orang kan maunya tadi yang saya katakan, masih muda maunya hura-hura. Dia nggak peduli sama diri sendiri, nggak peduli sama orang lain. Pada udah tua dia kerja keras untuk mendapatkan harta, kaya raya, sampai tua dia berharap masuk surga, saudara. Gimana cara masuk surganya, saudara? Kalau kita nggak mempersiapkan buah, kalau kita nggak menyenangkan hati Tuhan, kalau kita nggak fokus sama Tuhan. Tapi kalau kita kaya di dalam Kristen, saudara sekalian, kita mencari Tuhan, Tuhan berkati kita, kita jadi orang yang kaya, kita kembalikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Orang kaya juga bisa bertumbuh, orang lain memuliakan Tuhan, kita bahagia, kita mati masuk surga, enjoy. Wajah kita ceria, saudara. Beda, saudara, orang kaya mati, saudara, wajahnya cembetut. Kenapa? Hartanya ditinggalkan. Kalau kita tahu, saudara, wah, surga itu jauh lebih indah dibandingkan dunia. Surga itu 3 kali, 10 kali lipat, 20 kali, 1000 kali lipat. Jauh-jauh lebih indah dan lebih bahagia daripada hidup di rumah mewah, yang punya mobil bagus, atau juga punya tabungan banyak, punya jabatan tinggi, punya kuasa tinggi, saudara. Semua itu nggak berarti. Satu hari bisa diambil sama Tuhan. Hilang total. Apa yang kita miliki saat ini, saudara, satu hari hilang. Lenyap. Dan kita nggak bawa ketika kita mati. Cenghis Khan ketika dia mati, saudara, dia menyesal. Kenapa saya harus begitu banyak menaklukkan tanah? Pada saya mati cuma 3 kali 4. Sebesar-besarnya 1 hektar. Dia menguasai seluruh daerah Mongolia dan China pada waktu itu. Apa artinya? Dia nggak bisa punya kehidupan yang kekal. Dia mati, saudara, cuma punya 1 hektar tanah. Itulah kehampaan bagi orang-orang kaya tanpa Tuhan. Nah, yang terakhir, saudara, berkat versus kutuk. Ingat baik-baik. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat berkat, sedangkan orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan mendapat kutuk. Ini menurut Yeremia, saudara sekalian. Mungkin Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk bagi kita. Tapi saudara, ingat baik-baik. Ketika kita tidak mengandalkan Yesus, saudara, dalam hidup kita pasti menyimpang dan tidak ada kebahagiaan. Tidak ada hal yang membuat kita semangat, saudara, dalam hidup ini. Saudara percaya nggak? Ketika saudara kaya, saudara melakukan sesuatu untuk kehendak Tuhan, saudara jauh lebih bahagia. Dengan memberi untuk Tuhan, dengan memberi untuk sesama. Saudara percaya nggak kalau itu nggak membuat saudara miskin? Ini yang saya mau tanamkan kepada saudara. Jadilah orang kaya yang berbaik hati. Jadilah orang kaya yang murah hati. Jadilah orang kaya yang terus berpegang pada firman Tuhan. Sehingga yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Untuk membantu menghasilkan buah-buah pertobatan dan keselamatan. Daud, saudara sekalian, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia berperang, dia nggak pernah, saudara, berperang sendiri. Berperang mengandalkan pengalamannya, mengandalkan experience-nya. Nggak pernah. Dia tanya, Tuhan, saya perlu maju nggak nih melawan ini? Atau saya perlu berdiam diri dulu? Kau boleh maju, kau boleh perang. Saya akan memberikan itu. Aku akan memberikan itu ke dalam tangan. Bangsa itu ke dalam tangan. Gideon, saudara sekalian, berperang cuma sama 300 orang. Musuhnya, saudara sekalian, orang Midian. Begitu banyak. Kalau dipikir-pikir, saudara, mungkin ide dari film 300 dari sini, saudara. Dengan 300 prajurit, dia bisa menang melawan orang puluhan ribu atau ratusan ribu orang Midian. Karena kenapa? Gideon mengandalkan Tuhan. Tuhan berfirman, gak usah banyak-banyak. Nanti jangan-jangan jadi sombong. Betul, saudara. Ketika kita sukses dengan kekuatan kita sendiri, kita jadi sombong. Kita merasa ini karena saya pintar. Padahal, saudara, kalau kita tilik, kita pintar itu dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus memberi pengertian, Roh Kudus memberikan keahlian, Roh Kudus memberikan skill kita untuk mampu melakukan segala hal. Saudara, ketika bait Allah dibangun, itu orang-orang yang mengerjakan itu diberikan
kuasa roh dari Tuhan. Sehingga dia tahu apa yang harus dilakukannya. Enggak serta-merta bisa mendirikan langit Allah, saudara. Pada zaman Salomo. Enggak serta-merta seperti itu. Ada roh Allah yang berkuasa pada orang-orang itu. Sehingga orang itu bisa bekerja. Ada skill, ada kemampuan, pengertian, pengetahuan. Saudara, kalau saudara saat ini mengandalkan Tuhan dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, saya yakin banget kok. Tuhan itu akan membawa saudara naik dan bukannya turun, akan membawa saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Karena kenapa? Pengertian, pengetahuan, hikmat, keahlian datangnya dari Tuhan. Saudara akan dibekali dengan hal seperti ini. Ketika Petrus dan juga Yakobus dan Yohanes menghadapi pengadilan imam besar, saudara, apa yang dikatakan Tuhan kepada? Kau nggak usah takut, bukan kau yang berkata-kata, tapi roh yang ada di dalammu yang berkata-kata. Jadi artinya apa? Roh itu bekerja dalam kita. Daud begitu, saudara, ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Yosua ada begitu, ada roh Tuhan. Gideon, dia bisa mendengar suara Tuhan. Kapan harus berperang? Berapa banyak orang yang harus dibawa? Simpson terakhir, walaupun dia awalnya saudara menentang Tuhan, dia arogan menggunakan kekuatannya. Terakhir dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, sekali ini saja, kembalikan kekuatanku. Pada waktu dia mati, saudara sekali, dia membunuh lebih banyak orang Filistin pada saat dia hidup. 3.000 orang mati pada saat dia mati, saudara. Saudara bayangkan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kau bisa nggak hebat? Bisa hebat, saudara. Karena Tuhan memberikan kau kepintaran dan kepandaian. Tuhan memberikan kau hikmat secara dunia. Experience-mu dari apa yang kau lakukan secara dunia itu juga menjadi bekalmu untuk sukses. Kau belajar rajin, kau bekerja giat, sukses nggak? Sukses. Tapi saudara, kalau kau bekerja giat 24 jam 7 hari, kau tidak punya hikmat dari Tuhan. Sehingga apa? Kau kehilangan kesehatanmu, kau kehilangan anak istrimu, kau kehilangan kebahagiaanmu, kau gadaikan semuanya hanya untuk kesuksesan. Inilah bedanya antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan firman dengan orang yang tidak mengandalkan firman. Orang yang tidak mengandalkan firman, saudara, tidak ada teguran, tidak ada hikmat, tidak ada pengertian. Sehingga apa yang dilakukannya kadang-kala dihajar belai aja, saudara sekalian. Dan hasilnya apa? Hasilnya bisa berhasil, bisa gagal. Ketika dia gagal, dia nggak bisa bangkit. Kenapa? Karena dia merasa sudah nggak ada pegangan. Tapi ketika kita gagal di dalam Tuhan, kita tahu kegagalan kita hari ini bukan mungkin ada kesuksesan kita di masa depan. Kegagalan kita hari ini, Tuhan ingin membawa kita naik dan bukannya turun. Ingat baik-baik, saudara, setiap kali kegagalan yang kau alami, saudara sekalian, itu bukan kegagalan menurut dunia. Tapi ketika Tuhan ikut campur tangan, berarti Tuhan tahu kegagalan ini untuk membawa kau naik, bukan membawa kau turun. Haleluya. Itulah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, ini kita sudah belajar dua hal, saudara. Ini kesuksesan berdasarkan vertikal, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan. Pertama, kita mendengarkan firman. Yang kedua, kita mengandalkan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Yang kedua ini, saudara, berhubungan dengan secara horizontal. Apa itu, saudara? Tentukan partner yang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa, saudara? Sukses kerja tim. Sekarang di sini siapa yang bisa sukses sendirian? Gak ada, saudara. Semua orang sukses kerjanya kerja tim, saudara sekalian. Baik itu di pekerjaan, di pelayanan, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita nggak bisa baptis orang sendiri, kita nggak bisa main musik sendiri, semuanya serba sendiri. Nggak bisa, saudara. Kita harus kerja tim. Oleh karena itu apa, saudara? Partner yang benar membawa kita sukses pada kehidupan, bukan pada kebinasaan. Kita perlu tim sukses, kita perlu partner kerja di dalam bisnis maupun juga dalam pekerjaan. Oleh karena itu, saudara, penentuan partner bisnis harus dengan tepat. Seperti ini, kalau kita seperti apa yang dikatakan di Mazmur 1 ayat 1, saudara, janganlah kamu berjalan menurut nasihat orang fasik. Teman kita nggak boleh fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Teman kita nggak boleh pendosa-pendosa dan pencemooh, saudara. Kalau kita hidup di dalam kelompok yang seperti ini, saudara, kau berhasil, tapi berhasil bukan di jalan Tuhan. Bukan berhasil di dalam firman. Kau berhasil secara dunia. Yang inilah yang saya katakan. Ketika kau sampai puncak, kau merasa hampa. Akhirnya apa? Kau merasa sepi, kau merasa tidak berharga, kau bunuh diri. Ini orang-orang kaya yang di dunia ini seperti ini, saudara. Karena kenapa? Lingkungannya nasihatnya nasihat orang fasik. Berdiri di jalan orang berdosa. Dan itu kumpulan pencemooh, saudara. Berapa banyak teman-teman kita yang seperti itu? Partner bisnis kita. Banyak, saudara. Banyak sekali. Sehingga maka prinsip tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular di Matius 10 ayat 16 harus dipegang. Banyak serigala yang perlu diwaspadai, saudara, dalam bisnis, pekerjaan, pelayanan, saudara. Banyak serigala berbulu domba, saudara sekalian. Betul? Tapi jangan jadi saudara jadi serigala. Karena ada serigala di situ, saudara jadi ikut-ikutan jadi serigala. Ini yang kadang-kadang membuat kita gagal dalam hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kau sukses, yes, benar kau sukses.
Kau punya segala-galanya, tapi kesuksesanmu pertama tidak berdampak bagi sesama. Kedua, menyakiti hati Tuhan. Bisa nggak kita sukses? Bisa, saudara. Banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita yang kita berhasil menurut kita, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Keberhasilan kita menggunakan uang panas, keberhasilan kita mengalahkan segala cara, keberhasilan kita mungkin, saudara sekalian, ya melakukan jalan-jalan pintas yang membuat orang lain kalah, membuat orang lain menderita, menyikut sana, menyikut sini, membuat bisnis orang lain bangkrut. Ada banyak perusahaan di Indonesia, saudara sekalian, ketika dia berkolaborasi, tiba-tiba tujuan akhirnya apa? Dia mencaplok perusahaan yang kecil ini, saudara. Banyak perusahaan yang begitu. Sudah kaya, tambah kaya. Sudah greedy, tambah greedy. Orang kaya yang tambah kaya itu, saudara sekalian, dia di dalam Tuhan, akan membuat keserakannya akan bertambah terus. Dan akhirnya akan membawa maut dalam kehidupan. Akan membawa kebinasaan. Tetapi orang yang kaya di dalam Tuhan, artinya apa, saudara? Ketika kau punya 5 talenta, jadi 5 talenta. Ketika kau punya 2 talenta, akan jadi 2 talenta. Ketika kau punya 1 talenta, saudara, harus jadi 1 talenta. Tidak hanya disimpan. Kenapa? Orang yang tidak bisa menggunakan berkatnya dengan tepat, akan diambil oleh Tuhan, diberikan kepada orang yang bisa menggunakan talentanya dengan tepat. Oleh karena itu, saudara, nggak heran orang yang kaya di dalam Tuhan akan semakin kaya. Karena kenapa? Banyak orang yang tidak bisa menggunakan talentanya, diambil oleh Tuhan, diberikan kepada orang yang kaya itu. Makanya saudara sekalian, saya sangat percaya. Orang yang kaya di dalam Tuhan, dia banyak memberi, dia banyak melakukan kegiatan untuk Tuhan, dia berbuah pertobatan dan berbuah keselamatan. Saya percaya makin hari hidupnya makin kaya. Gak pernah kesusahan, saudara. Tidak pernah meminta-minta roti karena hidupnya jadi berkat. Kenapa? Banyak orang-orang Kristen yang tidak menggunakan talentanya dengan benar, diambil oleh Tuhan, diberikan kepada dia. Mau komplain, mau marah, gak bisa. Kenapa? Tuhan bilang, kau gak menggunakannya dengan benar kok. Dari 1 talenta tetap aja 1 talenta. Saya jadi 1 jadi 2 dong. 2 jadi 4. Betul nggak, saudara? Yang 4 jadi 5, jadi 8, 5 jadi 10. Kau 1 tetap 1. Kau marah sama Tuhan. Kenapa dia punya 1 diambil juga sama Tuhan? Karena kita tidak menggunakan talenta itu dengan benar, saudara. Saudara, kenapa kita menjadi partner yang tepat? Pertama, banyak contoh di Alkitab. Pertama, saudara, Simpson, partnernya Delilah. Ternyata terbukti, saudara. Samson melakukan banyak hal yang melanggar Tuhan. Dia melepaskan kekuatan dari Tuhan hanya untuk wanita semata. Adam, saudara, memiliki partner, saudara, Hawa. Hawa tergoda oleh ular. Dia bawa-bawa Adam, sehingga Adam menjadi bapa dari orang yang terkutuk, saudara sekalian. Menjadi orang yang berdosa karena Adam. Kenapa? Terbawa oleh partnernya Hawa. Siapa lagi, saudara? Ayub. Partnernya Ayub, saudara, istrinya mencemooh. Kau sudah mengalami banyak hal yang tidak baik dari Tuhan. Masihkah kau harus memuji Tuhanmu? Cemoohilah dan kutukilah Allahmu. Saudara, partner yang seperti ini, saudara. Istrinya Ayub sendiri loh. Dia mengutuki Ayub, kutukilah Allahmu. Dia mengajak Ayub untuk membuat dosa kepada Tuhan. Tapi Ayub berkata apa? Apakah kau perempuan gila yang hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima hukuman dari Tuhan? Di situ Ayub tidak bersalah. Saudara, untung Ayub tidak mendengarkan istrinya. Kalau Ayub mendengarkan istrinya, saudara, dua-duanya jatuh dalam dosa dan mungkin Tuhan membinasakan mereka. Tapi siapa, saudara, lihat partner-partner yang benar? Yesus memiliki partner-partner yang benar. Walaupun pada awalnya dia menarikan diri ketika Yesus ditangkap. Tapi Yesus tahu partner-partnernya ini adalah orang-orang yang akan dipilihnya menjadi murid-murid yang akan menyebarkan kabar baik. Cuma 1 orang yang gagal, saudara, Yudas. Yudas pun diganti oleh Matias. Sampai sekarang sudah berapa banyak murid-murid Yesus? Miliaran orang jadi murid Yesus. Karena dari awal 12 partner yang benar. Saudara, kalau kita mencari partner yang benar, saya percaya saudara sekalian, tidak mungkin gagal. Paulus, ada Silas, ada Aquila, ada Priscilla. Begitu banyak partner-partner benar di dalam pelayanannya. Akhirnya dia juga sukses. Akhirnya dia juga berhasil, saudara sekalian. Daud pun begitu. Dia punya partner benar. Ada Nabi Samuel, ada Nabi Nathan. Cari teman-teman yang benar di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu. Sehingga mereka bisa mendorongmu naik, bukan membawamu turun. Karena teman-teman ini berdoa untukmu. Teman-teman ini menegurmu kalau kau salah. Nggak boleh melakukan itu. Oleh karena itu, saudara, jangan cari teman-teman yang serigala. Ketika kau ada di dalam kandang serigala, jangan jadi serigala. Keluar dari kandang itu, saudara sekalian. Kau tahu bisnis ini membuat kau buruk hidupnya. Membuat hidupmu tidak berdampak bagi sesama. Membuat kau memalukan nama Tuhan. Keluar. Cari pekerjaan yang baik. Cari pekerjaan yang bisa mendorongmu untuk memuliakan nama Tuhan. Cari apa yang bisa kau membuat berdampak bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara, cari teman-teman yang bisa membuat kau tumbuh. Naik, bukannya turun. Ini penting. Yang terakhir, saudara sekalian. Ingat baik-baik, saudara. Apa yang kau kerjakan, apa yang baik bisnismu, pekerjaanmu,
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ingat baik-baik saudara, apa yang kita lakukan harus berdampak bagi komunitas. Menjadi garam dan terang bagi sesama, terutama bagi keluarga kita dulu, anak istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman baik kita, baru kepada orang-orang lain. Kalau bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita nggak berdampak, saudara sekalian, berarti ada yang salah dalam hal itu. Sukses yang dibangun harus memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga dan juga partner kerja saja. Tapi untuk orang yang jauh lebih luas. Oleh karena itu saudara sekalian, maka kau bisa dikatakan sukses kalau kau hidupmu berdampak, berbuah. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Kalau pohon itu tidak berbuah akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Barang siapa mengasihi sesama berarti juga mengasihi Yesus. Yesus bilang kalau barang siapa yang berbuat sesuatu bagi saudaraku yang miskin, saudaraku yang dipenjara, ya semuanya juga melakukannya untuk aku. Bagi saudaraku yang telanjang, yang kelaparan, semuanya kau lakukan itu untuk aku. Ketika kau melakukan untuk aku, kau juga melakukannya untuk Bapa yang mengutus aku. Saudara, ini yang hal yang Tuhan inginkan. Kesuksesan kita harus membawa kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kau harus jadi terang, dan terangmu itu harus dilihat oleh banyak orang sehingga mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Bukan dari mulut kita saja, tetapi dari mulut orang lain. Wow, ada Tuhan di dalam hidupmu. Wow, luar biasa ya Tuhan bekerja dahsyat dalam hidupmu. Wow, Tuhan itu memang ajaib dan sungguh-sungguh dahsyat. Saudara, seperti halnya kita melihat pelayanan dari beberapa orang yang kita lihat di YouTube lah, banyak seperti Dr. Lee itu saudara sekalian, kemudian seperti Pastor Andi Simon, begitu banyak orang saudara, bahkan mungkin banyak pendeta-pendeta lain yang begitu eager saudara sekalian. Kemarin saudara beberapa hamba Tuhan, salah satunya Pak Samuel Saputra sudah dipanggil Tuhan. Tapi saudara, saya lihat Facebooknya saudara, wow luar biasa. Banyak orang yang mengucapkan belasungkawa karena hidupnya berdampak. Jadi seorang bapa bagi banyak orang. Wow, luar biasa. Makanya saya katakan, yang memuliakan nama Tuhan bukan dari mulut dia sendiri, tetapi orang lain. Wow, luar biasa Tuhan. Hebat kau pakai orang ini dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, itulah yang harus kau lakukan. Suksesmu yang paling membahagiakan hidupmu. Bukan kau punya harta banyak, bukan kau punya harta bergelimpangan, sampai 7 turunan gak habis-habis. Gak ada gunanya saudara sekalian. Ketika hidupmu gagal, ketika hidupmu ditinggalkan istri dan anak-anak, ketika hidupmu hampa. Saudara, kau bisa melihat Manny Pacquiao, saudara. Kaya sekali, saudara. Kaya sekali. Tapi sekarang kau lihat juga, hidupnya berdampak bagi banyak orang di sekitarnya, saudara. Ketika dia terima Tuhan Yesus, saudara sekalian, dia berdampak bagi daerahnya di General Santos. Dia nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Dia bangun dulu itu daerah kotanya dia, sudah di General Santos. Saudara, kalau kita hidup kaya di dalam Tuhan, wow, luar biasa. Udah kaya, kita bisa menikmati kekayaan di dunia, kita bisa menikmati kekayaan di surga, kita nggak terikat sama harta di dunia, nggak terikat lagi saudara sekalian, kita bisa berbuat baik untuk sesama dan untuk Tuhan. Wow, saya bilang, itulah kebahagiaan sejati dalam hidupmu. Tapi kalau cuma satu hal saudara, kau kaya untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, kau bisa menikmati pelesiran, percaya sama satu hari kau akan bosan, satu hari kau akan merasakan hampa. Karena tidak ada artinya hidup ini lebih daripada menikmati diri sendiri, menikmati dunia saudara sekalian. Karena banyak orang seperti contohnya siapa saudara? John McAfee. Ya betul nggak saudara? John McAfee ini orang kaya saudara. Dia menciptakan antivirus McAfee. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia bunuh diri saudara. Di sel. Di penjara. Dia bunuh diri di penjara saudara. Dia orang kaya saudara sekalian. Dia jual McAfee itu saudara. Kalau saya nggak salah ke Intel atau siapa saudara ya. Dia jual itu ratusan sampai triliunan saudara. Dia orang kaya bukan orang kaya. Tapi dia meninggal di penjara saudara. Saudara bisa lihat, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Kekayaanmu tidak menjamin hidupmu dipenuhi oleh dipenuhi menjadi hidupmu bermakna. Enggak ada, saudara. Tapi ketika kau kaya di dalam Tuhan, ketika kau sukses di dalam Tuhan, kau melakukan apa yang Tuhan inginkan, kau berbuah pertobatan dan berbuah keselamatan. Oh, luar biasa, saudara. Kau sudah kaya, kau menikmati hidup di dunia ini, kau juga berbuat baik untuk nama Tuhan, memuliakan Tuhan, berbuat baik untuk sesama, kau mati pun masuk surga. Orang yang kaya di dalam Tuhan, dia tidak takut mati, saudara. Karena dia tahu harta ini titipan Tuhan. Dia tahu titipan Tuhan. Satu hari dikasih, satu hari bisa diambil. Satu hari bisa diberikan berlimpah, satu hari bisa hilang. Gak perlu takut, saudara sekalian. Kau rela untuk meninggalkannya ketika Tuhan panggil. Gak ada ketakutan kalau senyum. Terima kasih Tuhan, aku merasa enough. Enough is enough. Aku merasa cukup. Aku merasa sudah diberkati. Inilah waktuku menghadap Engkau. Saudara, inilah yang Tuhan lakukan. Ketika kau berharap pada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan hatimu terpaut kepada harta. Di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Siapa hartamu, saudara? Kalau hartamu Tuhan, saudara sekalian, maka
harta di dunia Tuhan juga akan berikan. Kau bisa nikmati, tapi kau tidak terikat. Kau terikat hanya kepada Tuhan. Ketika nanti Tuhan bilang, ayo kembali. Yes Tuhan, I am ready. Enggak bilang, aduh Tuhan nanti aja ya, hartaku masih banyak, aku masih mau menikmati. Enggak begitu saudara. Yes Tuhan, I am ready. Enggak merasa sayang. Enggak merasa sayang. Karena itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil kok. Ini dari Tuhan titipan. Bisa dikasih, bisa diambil. Tapi ketika orang itu hanya fokus kepada harta di dunia, dia nggak bakalan, ketika Tuhan panggil, ayo kita kembali, oh sorry Tuhan, aku lebih baik di sini. Ini sudah jadi surga bagiku, rumahku besar, mobilku mewah, ya aku bisa membeli apa, aku bisa pelesiran segala macam. Saudara, kita meninggalkan Tuhan hanya untuk kesuksesan di dunia. Hari ini kita mau belajar saudara sekalian, bahwa sukses menurut dunia bukan seringkali bertentangan dengan sukses menurut Tuhan. Sukses di dalam kebenaran Tuhan, firman harus jadi dasar. Kita harus renungkan firman Allah supaya apa, kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tercantum di dalamnya. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kau sukses tapi kau tidak melakukan korupsi. Kau sukses, kau tidak sogok ke kiri dan kanan. Kau sukses, kau berbuat baik kepada orang lain. Kau sukses, kau membawa kemuliaan bagi nama orang. Mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu saudara sekalian, iman itu sangat penting. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengandalkan Tuhan di dalam bisnis mereka. Karena mereka tahu tanpa Tuhan bisnis mereka akan hancur. Bagaimana bisa menghidupi karyawan-karyawan yang ribuan jumlahnya saudara. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan. Tuhan pasti tahu cara kita untuk menganalisa setiap masalah dan kondisi. Karena apa? Karena Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan keahlian, Tuhan juga memberikan pengetahuan bagi kita. Yang ketiga saudara, tentukan partner yang benar. Ingat baik-baik, partner kita harus bisa menegur kita, harus bisa menasihati kita, bukan menjerumuskan kita ke jauh yang lebih dalam, ke jurang yang lebih dalam yang membuat kita jatuh dalam kebinasaan. Tapi harus membawa kita dan mendorong kita naik untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Cari partner bisnis yang benar. Saya percaya banyak partner bisnis yang benar, saudara. Kalau saudara mau cari dengan benar. Yang keempat, saudara, ingat baik-baik. Kekayaanmu harus jadi garam dan terang. Kesuksesanmu harus menjadi garam dan terang bagi orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Haleluya. Amin, saudara. Nah, mari kita berdoa, saudara sekalian. Saya ingin berdoa kepada saudara yang hari ini ingin didoakan supaya bisa sukses di dalam Tuhan. Saya percaya, saudara, semua orang pasti mau sukses. Nggak ada orang yang mau gagal di dalam hidup ini. Tapi sukses yang seperti apa yang saudara inginkan? Sukses yang berkesinambungan. Sukses yang membuat saudara menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara kaya di dunia, ketika saudara berbuat baik untuk orang lain, saudara juga mati masuk surga. Nggak hanya cuma kaya di dunia, saudara. Sukses untuk diri kita sendiri, kita mati masuk neraka. Kita nggak mau begitu. Kita mau sukses kedua-duanya, saudara, di dunia dan di surga. Oleh karena itu, saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita tidak fokus lagi kepada harta. Sedangkan Tuhan bisa memberikan harta kita berlimpah-limpah. Haleluya, saudara. Mari kita berdoa, saudara sekalian, sebelum kita memasuki perjamuan kudus.